Oke, dalam gelap masih dalam rangka investigasi penelusuran penyelidikan gabungan berkaitan dengan kasus Indah Wahyu Widiawati, oknum guru SD 03 Tambak Romo yang melakukan kabur dari rumah dengan perselingkuhannya dengan Bambang Permati dan kroni-kroninya. Berkaitan dengan kasus ini, kami masih melakukan penyelidikan dan investigasi gabungan dan meminta Polresta Pati untuk melakukan akumulasi berbagai kasus ini dengan menyimpulkan sebab-sebab dan apa saja yang menjadi pendulum atau menjadi pemicu kaburnya Indah Wahyu Widiawati. Jadi kalau alasan itu alasan ekonomi itu tidak masuk akal. Jadi selama ini konsorsium yang kami bangun berjalan, dan waktu itu saya masih mendapatkan ADB, dana dari Asian Development Bank Filipina, nilainya sekian dolar gitu. Jadi saya sekiranya 6-8 juta dan saya jatah saudara Indah Wahyu Widiawati mulai tahun 2000 sampai 2007 itu 3 juta sampai 3,5 juta per bulan. Jadi saya meminta aparat penegak hukum memformulasikan kasus ini tidak dari satu sisi saja, tetapi dipicu dari sebab-sebab sebelumnya atau dirumuskan dari sebab-sebab mengapa sampai saudari Indah Wahyu Widiawati melakukan tindakan kabur dari rumah dengan persekusi ini. Tentu ada pengkhianat dari orang dalam, ada yang menghasut, ada yang turut merekayasa, ada yang turut serta membantu. Jadi saya meminta kepolisian untuk menyelidiki sebab-sebab kejadian itu dan siapa yang turut serta mengotai, membantu, merekonstruksi. Saya meminta, jadi ini adalah sebuah rangkaian peristiwa, tidak berdiri sendiri, di mana pemicunya dari dalam keluarga. Saya minta diselidiki Asih Astuti, ibu mertua yang mungkin memiliki rencana palsu untuk mencelakakan saudara Solikul Hadi yang anaknya sendiri karena kebenciannya atau karena motivasi tertentu penguasaan harta benda pusaka. Jadi dengan dipisahkan dari istrinya, harapannya nanti mengaturnya anaknya lebih mudah dan sebagainya. Jadi motif dari keluarga Abdul Hanan ini adalah Abdullah Hanan ini adalah harta benda. Jadi ada konflik dari keluarga mertua, ada konflik dari keluarga mbah atau keluarga Sandang Sarwono, dan ada konflik dari keluarga Sugito atau pihak bapak. Jadi intinya adalah keluarga ini tidak bersatu karena oyok-oyokan warisan, oyok-oyokan harta benda, dan saling membunuh. Jadi berkaitan dengan watak dan sikap saudari Asih Astuti atau ibu dari saudara Solikul Hadi itu sudah diketahui oleh masyarakat, karena demikian angkuh dan sombongnya serta pailitnya dengan keluarga termasuk dengan anak-anak. Itu sejak kecil saudara Solikul Hadi biasa terlantar dan kurang makan. Jadi sekolahnya asal-usulan, asal-asalan, digebuki sampai sakit-sakitan. Kalau gebuki itu sak kecekelnya dipakai gebuk. Jadi Asih Astuti ini kriminal. Asih Astuti ini selalu melampiaskan kesalahannya sendiri, kesalahan pengasuhan anak itu kepada anaknya. Jadi tidak pernah ada pengasuhan kepada anak, tidak pernah punya pembelaan terhadap anak. Jadi saudara Solikul Hadi ini adalah korban KDRT dari sikap, watak, dan cacat susila yang dimiliki oleh Asih Astuti. Asih Astuti ini sangat pailit sekali dan sangat pelit terhadap anak-anaknya. Jadi yang diingat adalah selalu marah, selalu menyalahkan anak, tidak pernah menumbuh kembangkan pemikiran anak dan cita-cita anak,
dan selalu mempersalahkan anaknya dan membenarkan orang lain. Jadi kalau sampai sekarang kalau ada wadulan dari Jabir kah atau dari Sumbertah, maka mereka yang dipercaya sedangkan anaknya tidak dipercaya. Ini yang menjadi pemicu sebab karena banyak pihak ketiga yang mendanai dan memulai pemicu itu. Maka dari itu sumber dari seluruh kebinasaan keluarga Haji Abdul Hanan adalah di Asih Astuti, termasuk perpecahan rumah tangga saudara Sholihul Hadi, karena warisan yang sedemikian banyak itu saudara Asih sengaja tidak mau berbagi atau tidak menurunkan warisannya kepada anaknya, melainkan mau diberikan kepada orang-orang yang menghasut dia itu, termasuk diberikan Jabir atau kepada Sumber atau tetangganya. Ini sudah terkenal bahwa saudara Syastu ini bengis. Jadi MTS kami selama 3 tahun tidak pernah dikasih makan. Jadi di rumah itu tidak pernah ada makan. Jadi tidak pernah ada makanan. Kita berangkat sekolah ya betul-betul miskin, tidak punya sangu, dan begitu berlangsung terus. Jadi tidak ada dukungan kepada anak, tidak ada dukungan kepada keluarga. Saudara Asih ini memiliki kepribadian yang tidak sehat, tidak jelas, dan tidak memiliki kebanggaan memiliki anak. Jadi anak ini dianggap menjadi penghalang dari kebahagiaannya. Misalnya dia pengen kawin lagi, alasannya terhalang anak dan lain sebagainya, dan itu menjadi pemicu kebencian Asih Astuti kepada saudara Didi atau Sholihul Hadi. Jadi unsur-unsur psikologis internal itu yang mempengaruhi sikap dan watak dari saudara Sholihul Hadi, sehingga sampai sekarang saudara Sholihul Hadi sangat trauma berhadapan dengan Asih Astuti. Begitu juga kepada mertua dan menantunya, yaitu Indah Wahyudiawati, yang juga mengkhianati dia. Jadi di sekitar saudara Asih ini banyak penghasut-penghasut yang cuma modal lidah saja. Dia melakukan manipulasi, melakukan hasutan, tiupan yang intinya membuat Asih Astuti ini tidak sadar dan menyerahkan seluruh harta bendanya kepada orang lain karena emosi. Jadi itu Bapak Polisi untuk merekonstruksi seluruh kejahatan rekayasa termasuk percobaan pembunuhan itu otaknya adalah Asih Astuti, termasuk Asih Astuti pernah merintahkan centeng preman untuk menghabisi saudara Sholihul Hadi di Jalan Kopek, Karangkotan. Menurut keterangan Sahli, Asih Astuti inilah yang menyediakan uang ratusan juta lebih kepada preman yang diduga preman itu yang pesan adalah saudara JB. Jadi tidak jadi satu, tetapi banyak permasalahan kompleks di dalam internal keluarga itu sendiri yang ingin menjatuhkan dan merusak pamor citra saudara Didi. Begitupun satu desa semua dikelabuinya dengan bahasa agama. Ya, kalau sudah beragama itu semuanya seolah-olah benar. Jadi itu yang kami sampaikan, banyaknya permasalahan krusial di desa, ya, termasuk hasutan Asih Astuti untuk menghabisi nyawa anaknya sendiri itu juga menjadi pertimbangan dari kepolisian atau para pihak jika terjadi sesuatu kepada saudara Sholihul Hadi. Jadi kunci dari seluruh persoalan permasalahan rusaknya rumah tangga dan kaburnya para calon dari jalan adalah saudara tadi, ya. Kami sampaikan atas kerjasama yang baik dan pengertiannya ini sebagai kotak Pandora yang harus dipecahkan dan diselesaikan. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.